satu anggota koperasi. Termasuk Bapak sendiri? Termasuk saya sendiri. Iya. Ya. Saya sendiri sebelum menjadi wakil bupati, saya juga peserta anggota koperasi yang aktif. Saya adalah pelaku kuliner, yang mana modal usaha saya itu dibantu dari koperasi. Namanya Rumah Makan Pondok Raos. Kuah asam ikan, nah itu saya buat sendiri. Biasanya saya yang Bapak masak juga? Itu saya sendiri. Ikan ini kan bisa dibuat dengan berbagai olahan. Iya. Ya, misalnya ikan bakar, kuah asam, terus ikan asam manis. Saya mengantar sendiri ke dinas-dinas, ke pelanggan-pelanggan yang memesan. Saya mengantar sendiri. Saya tidak malu untuk melakukan pekerjaan ini. Sahabat terkasih, siang ini kami mendapat kehormatan besar, mendapat kehormatan istimewa. Kami berkunjung di kantor Kabupaten Sika. Kami diterima oleh Pak Wagub, Wakil Bupati Sika, Bapak Simon Subandi. Maaf Pak, nanti mohon Bapak juga menjelaskan karena nama itu sangat penting gitu. Pak Simon, terima kasih. Selamat siang Pak Simon. Sukses selalu. Ini dari UKM Aufi Bapak. UKM Aufi sendiri sekarang ini tahun kelima Pak Simon. Itu apa itu UKM Aufi? UKM Aufi itu channel YouTube. Kami fokus pada kegiatan liputan koperasi dan UKM-nya Pak. Iya. Dengan Bapak siapa? Dengan Mariono Pak Wagub. Kami Mariono, kameramennya ini Adityo. Baik, terima kasih Pak Mariono dan Adityo. Selamat datang di Kabupaten Sika. Terima kasih. Kami senang sekali. Semoga Bapak betah di Sika. Beginilah kondisi Kabupaten Sika. Kami sudah sering Pak. Ya, sudah sering. Dengan kondisi yang 340-an ribu lebih penduduk. Dan banyak sekali koperasi-koperasi yang tumbuh dan berkembang di Kabupaten Sika. Jadi koperasi ini sekitar 20, 30, 40 tahun yang lalu itu mulai tumbuh di Kabupaten Sika, ya. Tumbuh dan berjaya. Tumbuh dan berkembang. Sampai hari ini beberapa, terutama koperasi kredit ya. Iya. Koperasi simpan pinjam, di mana hampir semua masyarakat di Kabupaten Sika ini terdaftar sebagai salah satu anggota koperasi. Termasuk Bapak sendiri? Termasuk saya sendiri. Iya. Ya. Saya sendiri sebelum menjadi wakil bupati, saya juga peserta anggota koperasi yang aktif, ya, di mana saya memulai usaha saya juga pelaku UKM. Kami yang sama mendirikan Akusika. Akusika? Iya. Akusika. Akusika itu kumpulan pelaku UMKM. Ya. UMKM ada berbagai bergerak di kuliner, kemudian di kerajinan dan segala macam. Di Sika sendiri beberapa koperasi cukup bagus perkembangannya, artinya bisa memberikan pemberdayaan ekonomi kepada masyarakat. Saya salah satu contoh, saat sebelum saya jadi wakil bupati, saya adalah pelaku kuliner, yang mana modal usaha saya itu dibantu dari koperasi. Iya. Kalau boleh tahu kulinernya bidang apa Pak? Kami kemarin sedang keliling cari kuliner. Untuk sementara karena saya disibukkan dengan
karena kami yang mengelola sendiri, saya bersama istri, jadi mengelola sendiri. Sementara karena untuk masaknya memang harus kami berdua, jadi kita tidak luar bisa, biasa. ya kita tidak bisa ini kan ke orang lain. Jadi karena ini dengan aktivitas kami yang cukup padat, sehingga untuk sementara kami stop dulu. Kami di bidang ini olahan ikan. Olahan ikan. Ya. Jadi namanya Rumah Makan Pondok Raos. Rumah Makan Pondok Raos. Ya. Kok Jawa banget namanya, Pak? Ya, Jawa, karena saya pernah di Jawa lama ini. Berapa lama? 25 tahun. 25 tahun di Jawanya di? Aku tuh di Bogor 7 tahun. Di Malang 5 tahun. Solo 11 tahun. Di Jogja 2 tahun. Kaitannya, Pak? Kaitannya mohon maaf. Aku bekerja di sebuah perusahaan swasta di mana saya harus berpindah-pindah sesuai dengan kebutuhan di cabang-cabang itu, sehingga saya pindah-pindah tempat. Iya. Baik, lanjutkan Pak tentang kulinernya tadi, lalu nanti ke koperasinya ya. Jadi usaha kuliner ini saat kami dirikan 2020 dan berkembang cukup baik. Tapi setelah itu saya juga mulai sibuk dengan ikut pileg, pemilu legislatif dan sampai pilkada, sehingga untuk sementara kita off. Bukan berhenti, tapi kita off dulu sementara, ya sambil melihat kira-kira siapa yang bisa melanjutkan ini. Karena kami tentunya tidak bisa setiap hari berada di rumah makan kami. Latar belakang pilihan kuliner itu apa dulunya, Pak? Latar belakang pilihan kuliner itu karena di Sika ini kan tentunya penghasil ikan. Ya kan, lalu ikan ini diolahnya kan ya biasa-biasa saja. Sebenarnya ikan ini kan bisa dibuat dengan berbagai olahan. Ya, misalnya kuah asam. Di sini rata-rata semua orang Sika itu tahu membuat kuah asam. Tapi kuah asam itu taste-nya, rasanya tentu berbeda-beda, tergantung tangan, tergantung yang mengolah. Lalu ikan ini juga bisa dibuat dengan aneka olahan jenis ikan yang sangat banyak. Nah, itu yang kami selalu berinovasi, sehingga rumah makan kami waktu itu cukup ramai. Jadi cukup ramai dengan berbagai aneka olahan ikan. Karena Bapak lama di Jawa, selera Jawa kan beda dengan selera di NTT, Pak. Saya tidak masakan kami ini tidak ini selera Jawa, tapi sesuai dengan masyarakat ya. Masyarakat di sini, lidahnya orang sinilah. Iya. Jadi kalau masakan umum lainnya ya itu mungkin sama, tapi ada semacam ikan bakar, kuah asam, terus ikan asam manis, ya itu kita sesuaikan dengan lidah. Tapi Pak, kalau kan ini kan selalu berdua dengan Ibu, sebenarnya yang mempunyai cita rasa nikmat itu resepnya Ibu apa resepnya Bapak? Menarik ini. Ibu punya resep. Ibu ini juga orang yang suka berkreasi, berinovasi. Jadi setiap resep pasti dia coba, dan coba kalau saya yang bagian nyicipi. Jadi kalau saya bilang oke, ya berarti dia sepakat. Tapi kalau khusus kuah asam ikan, itu saya buat sendiri. Biasanya saya yang Bapak masak juga? Itu saya sendiri. Artinya Ibu juga bisa, tapi menurut Ibu masakan kuah asam saya itu lebih enak daripada Ibu. Menarik. Padahal bumbunya sih sama sih, tapi nggak tahu mungkin. Mungkin ininya porsi bumbu mungkin yang berbeda. Bisa juga. Jadi karena lain kopi lain rasa ya, walaupun bumbu sama. Nah, Bapak mempunyai kenangan apa ketika mempunyai kegiatan kuliner, supaya nanti juga dicontoh oleh teman-teman lain yang akan merintis bidang kulineran ini, Pak? Kenangan saya itu ketika saya ini
politisi, tapi Iya. saya tertarik karena saya ini hobi makan, suka makan. Yang namanya di Jawa, di Solo, saya tahu semua tempat makanan yang enak di Solo. Iya, iya. Di Solo, Jogja, Surabaya, Malang, ya di Jakarta, Bandung. Saya ini pecinta kuliner, jadi saya tahu di Solo tuh ayam goreng kleco itu apa, Iya. soto Kirana, Hmm. ya, terus kemudian Yang depan Mangkunegaran. Mangkunegaran itu ada nasi liwet, Iya, iya. terus ada warung gudeg yang buka jam 2 pagi, Yang di Slamet Riyadi. di Slamet Riyadi, ya. Adem ayem itu ya Pak. Nah, ada bakmi Padul, Iya, ada iya. Terpos. Nah, itu saya suka ini. Jadi Iya, iya. makanya saya tertarik. Nah, di sini kebetulan saya buka rumah makan ini bersama istri. Terus dari situlah tercetus lahirnya Akusika. Ya, Oh, kumpulan para usaha kecil menengah. Iya, Ya, iya. termasuk kami bersama Ibu Sherly, ya, dia baru. Nah, itu beberapa itu terbentuklah di situ Akusika. Jadi wadah ya untuk pelaku-pelaku UMKM di Sika ini ada dalam satu wadah. Nah, di situ kemudian waktu itu pas saya buka itu berbarengan dengan COVID. Oh, iya, iya. Jadi kita sistemnya online sales. Ya, Iya. kita sistem online, dan saya mengantar sendiri ke dinas-dinas, ke pelanggan-pelanggan yang mau pesan, saya mengantar sendiri. Bapak sudah politikus waktu itu? Sudah pernah jadi anggota dewan, sudah. Oh, sebelum Tapi ini saya ini kan hobi, saya suka marketing, saya ini suka berjualan. Oh. Nah, jadi saya sekarang karena kalau pegawainya nggak ada, saya pergi ngantar sendiri. Ditanya nanti di beberapa. Sampai sekarang ini? Sampai sekarang kan udah nggak akan sekarang. Barangkali Bapak pengen tahu. Lagi ya kalau nanti sekarang ini ya kadang nanti saya bikinin. Masih berapa lama di sini? Kami di sini sampai tanggal 10 ya Pak. Oh, nanti kalau sempat saya buat kuah asem ikan. Ya. Nanti bisa nyicipin. Nanti saya undang ke Rujak. Terima kasih. Oh, Bapak kembali lagi karena Bapak pelaku kuliner, masa depan kuliner di Sika terutama Pak di Maumere seperti apa Pak? Di Sika ini sebenarnya kuliner ini cukup baik berkembang. Ya. Sekarang cuman perbedaannya adalah bagaimana cara mengolah dan memasakkan. Oke. Kita punya kelemahan di sini rata-rata di bagaimana menarik orang untuk makan. Bapak mungkin pernah ke warung makan ya, coba. Di sini beda sekali dengan di Jawa atau di Bali. Nah, pada saat kita datang duduk, bagaimana pramusajinya, mereka tidak terlalu aktif menawarkan. Kita yang datang ke mendekatin ya Pak ya. Mestinya kan ya kalau ini Bapak ya, mau apa menu apa, kami punya ini loh. Jadi apa namanya jiwa marketingnya belum nampak. Nah ini yang kelemahan ya. Jadi tidak menarik minat untuk orang untuk membeli, mencoba mencicipi makanan itu. Atau kami punya minuman ini, kami punya makanan ini. Menu favorit kami di rumah makan ini atau di restoran ini. Nah itu masih lemah kalau di sini. Nah, kalau seperti itu dulu Bapak sebagai pelaku kulineran, Bapak yang aktif ya menemui. Saya aktif, saya punya rumah makan, bahkan saya tiap hari saya posting. Ini hari ini tersedia menu ini. Lalu mereka datang, begitu mereka pesan menu ini, saya tawarkan lagi. Ini ada menu ini, mau nggak? Ini misalnya, ini ada salad buah versi Raos, versi Pondok Raos. Atau ini ada Richard, kami kan ada kadang jualan juga dengan babi B2 juga ya. Ini ada kuah asam, kuah asam B2. Kemudian ini ada ikan woku, dabu-dabu, ikan bakar sambal dabu-dabu. Seperti itu. Jadi membangkitkan minat orang untuk ingin mencoba. Nah itu rata-rata umumnya di sini
Mereka ya ada yang datang pesan ini sudah mereka diam aja. Enggak, yang penting layannya ya sudah. Jadi apa namanya untuk apa namanya menarik minat orang untuk membeli mencoba itu masih sangat kurang. Pak, menariknya kan Bapak melakukan pelayanan total itu. Lalu Bapak sudah di dunia politik. Ya. Ada kesan apa misalnya para konsumen melihat Bapak melakukan pelayanan begitu ramah seperti apa Pak? Mungkin ada kesan-kesan tersendiri. Kesannya sebenarnya saya mau mengajarkan mereka bahwa siapapun bisa melakukan itu, yang penting dia mau. Dan kesan mereka adalah mereka bilang saya ini orang yang pekerja keras, tidak gengsi, tidak gengsi, dan apa namanya yang mereka sampaikan mereka sampaikan bahwa saya apa namanya tidak malu untuk melakukan pekerjaan ini. Jujur, rata-rata orang di sini yang pekerjaan yang berhubungan dengan berjualan itu kadang-kadang mereka tidak terlalu suka. Faktor itu ya. Faktor itu. Sehingga kuliner di Maumere terutama kurang banyak ya Pak. Yang paling itu gitu saja, tapi tidak ada sesuatu yang apa namanya kurang menarik minat untuk orang untuk datang apa namanya berkunjung. Jadi kalau seperti itu Pak, pasti konsumennya adalah di level Bapak ke atas, terutama ya kalau sangat banyak di samping yang mungkin tamu-tamu di luar di luar para pejabat, para politikus mungkin kan karena Bapak relasinya di dunia politik lalu di dunia para pejabat sehingga menjadi sangat laris ya Pak. Ya, tidak juga kan, sebenarnya saya punya pasar itu untuk semua kelas karena harga makanan saya jual juga ya dia standar ya, tidak high sekali, tidak ini sekali. Jadi ini dan menu ini kami buat juga tergantung pesanan. Tergantung pesanan. Nah, jadi misalnya saya mau ikan ini, kami kan tidak makanan yang tidak masak siap saji dan diambil tidak. Dipesan dulu baru kami buat. Kalau begitu Bapak ini kan soal selera ini Pak ya. Selera konsumen terutama juga di Maumere yang paling banyak apa Pak? Karena harus melayani pesanan kan, kalau pesanannya seleranya macam-macam kan Bapak harus. Tapi menu favorit dan yang paling banyak dipesan itu adalah kuah asam ikan dengan ikan bakar dabu-dabu. Itu yang paling banyak diminta. Nah, kalau yang lainnya kami juga ada jual mie tek-tek. Mie tek-tek. Ada ya. Mie tek-tek kan kayak khas Jawa Pak? Khas Jawa tapi kita modifikasi dengan selera di sini. Selera lokal ya. Nah, itu juga cukup laris. Ya. Jadi ada ikan bakar, ada mie tek-tek, ada apa lagi Pak? Nah, ada kuah asam ikan, ada apa namanya ikan woku, ikan asam manis, kemudian ada kuah asam B2, ya ala Manado kan mirip-mirip kita di sini, tapi lidahnya kan seleranya kan hampir sama dengan di sini. Pak Wagub, kami ini surprise karena kami kan sering wawancara dengan pejabat-pejabat tinggi ya, yang mempunyai kegiatan kuliner baru kali ini kami menemukan Pak. Dan Bapak bisa bercerita banyak tentang kuliner yang Bapak kelola itu. Itu kalau seperti itu Pak, apakah memang ada dari silsilah yang juga pelaku kulineran Pak? Ya. Jadi begini, saya ini tertarik dengan kuliner karena memang dari kecil saya itu suka makan enak. Maksudnya suka makan enak ini bukan berarti makan mewah, beda. Ya. Saya ini suka makan enak. Misalnya dulu waktu saya kecil, saya SD nasi ya, nasi itu. Tapi saya ingin ibu itu bikinkan nasi tapi dibuat nasi goreng.
Nasi goreng tapi dengan ini bawang gorengnya harus banyak. Intinya saya harus makannya harus enak. Ya. Kalau nggak enak saya nggak mau makan. Yang berikut setelah saya berkuliah di Jawa, saya tamat SMP, saya berkuliah di Jawa. Di perguruan apa Pak? Saya di Institut Pertanian Bogor. Oh di IPB. Iya. Aku tuh lulus tahun 87. Oh iya. ini 87. Saya seangkatan dengan anaknya Soeharto yang bungsu, Mami. Oh. Kami sudah sama-sama. Iya. Nah, jadi setelah itu saya bekerja di perusahaan. Kebetulan saya bekerjanya marketing. Jadi saya itu hampir 1 minggu dari Senin sampai Jumat itu saya pasti di lapangan. Hanya rumah saya itu dari hotel ke hotel. Nah dari hotel ke hotel dari satu daerah ke daerah lain. Ya tentunya orang marketing ini kan makannya di jalan. Dan makannya selalu enak. Makannya tidak enak, tapi makanan yang menjadi favorit tempat itu menurut orang-orang. Misalnya kalau saya ke Solo, saya ke Solo ini kalau saya mau makan apa? Saya mau makan soto misalnya. Oh berarti saya ke Soto Kirana. Nah, kalau soto ayam kampungnya ada di dekat Solo Baru sana. Kalau soto Kirana ini soto ayam potong. Nah kemudian yang tadi saya ayam goreng kleco. Itu dekat rumah saya. Lalu ada bakmi Padul yang belakang kantor pos. Nggak tahu Padul masih hidup nggak? Nah, terus apa namanya banyak sekali Timlo Solo ya di pasar besar itu. Nah lalu kalau saya di Malang itu macam-macam ya ada menu-menu yang spesial ya. Kalau saya ke Surabaya berarti saya harus makan rawon. Saya kalau ke Semarang berarti saya makan tahu yang dekat kantor gubernur itu. Jadi ada masakan yang terbuat dari tahu. Kemudian di Jogja berarti gudeg, ya, gudeg kemudian sate, pokoknya itulah. Nah, karena ketertarikan, karena saya suka di lapangan saya suka ini, saya punya cita-cita ingin punya rumah makan. Ya, karena saya suka makan tadi, saya suka. Ini juga saya lagi berpikir ke depan ini setelah masa jabatan saya, mungkin ya kalau saya dipercaya lagi berarti saya turun. Tapi kalau misalnya setelah masa jabatan saya ingin kuliner dan bisa anak-anak bisa teruskan. Nah, sehingga saya tertarik dengan kuliner itu karena saya suka makan. Ya. Karena menyangkut putra putri, mohon dijelaskan Pak, ibu asli Momere atau asli dari Jawa? Itu bapaknya Momere, mamanya Bandung. Jadi ke Jawa juga. Ya. Nah, terus anakku itu yang 2 sudah bekerja. Mohon disebutkan nama-namanya Pak, biar kami nanti bisa kenalan dari jauh. Nah, yang besar namanya Hanil, bekerja di Kompas TV. Oh, Kompas TV. Ya. Yang kedua namanya Aldo, bekerja di perusahaan Jepang. Saya perusahaannya ada di Pasar Minggu, saya lupa apa namanya. Yang ketiga, yang keempat kuliah di Jakarta. Yang ketiga kuliah, yang keempat kuliah di Jogja, di Atmajaya. Oh di Atmajaya. Nama ibu? Nama ibu Carolina Yani. Carolina Yani. Ya. Oke. Pak, ini kan karena Bapak marketing. Ya. Ketika Bapak kampanye untuk menarik massa, baik waktu menjadi anggota legislatif maupun menjadi kepala daerah ini, apa yang Bapak andalkan untuk untuk berkampanye sebagai orang marketing, Pak? Ya. Jadi yang pertama sebagai orang marketing, kita ini mau jualan ini. Ya. Kita harus membedakan menjual sesuatu yang abstrak ya, dan menjual sesuatu yang nyata. Ya, kalau kita jualan barang itu kan barangnya ini, produknya ini, produk knowledge-nya ini, kita harus tahu produk knowledge, ya, lalu kita bisa jualan, nah, misalnya. Tapi kalau di politik tentunya berbeda. Nah, di politik ini kita menawarkan sesuatu yang abstrak, artinya sesuatu yang belum pernah kita kerjakan, kita lakukan. Jadi kunci utamanya adalah jangan
pernah mengatakan bahwa oh pasti saya akan lakukan, oh pasti saya akan buat. Oh iya iya iya. Jangan Itu kiatnya ya. Iya, jangan memastikan bahwa pasti saya akan buat, pasti saya akan lakukan. Tetapi kita harus sampaikan bahwa kalau kami terpilih, ini loh program kami yang kami lakukan. Program realnya. Ya, program realnya. Jangan begitu masyarakat bilang, oh nanti bangun kasih kami jalan. Ya, jangan bilang, oh ya pasti saya bangun. Itu nanti ditagih. Tapi kita sampaikan bahwa jika kami terpilih, ya kami akan berusaha mengakomodir apa yang menjadi permintaan. Ya, Karena membangun ini bukan keputusan di kita, karena banyak sekali pihak yang terlibat. Iya. Kita harus dengan DPR, ya kita harus bersama tim anggaran pemerintah untuk menentukan sebuah lokasi bisa dibangun atau tidak. Jadi pada saat kita berkampanye menawarkan program kita, jangan pernah katakan bahwa pasti saya akan ini, pasti saya akan ini, ya tidak boleh. Tetapi nanti kami akan upayakan kalau kami terpilih ini menjadi prioritas.